kebutuhan saya pribadi di lingkungan saya di Gubuk Kebon namanya. Kenapa saya berpikir ini anak-anak sudah jalan di halamannya Bu Haji, bagian di Gubuk Laut, ini ada satu lokasi. Saya merasa di lingkungan saya itu saya berbagi di anak-anak, itu di lingkungan saya sendiri, tetangga dan sebagainya, hanya butuh perubahan. Mungkin dari waktu itu memang saya butuh untuk bagaimana melihatkan kembali lah akhlak tetangga warga sebagian kecil di Gubuk Kebon. Saya kumpul, waktu itu masih ada beberapa mentor yang aktif, 5 orang. Saya sampaikan kenapa tidak, ini kita butuh ini perubahan di tetangga saya, di ibu-ibu. Hanya menyepakati diskusi pada waktu itu sehingga memulai di Gubuk Kebon. Waktu itu biasa lah, kebetulan yang dipercayakan sebagai kasus kepada pembahasan. Waktu itu kalau ada kegiatan acara untuk pelatihan atau yoga dan sebagainya, biasanya harus sering, dan lokasi itu dilihat di rumah ya. Dan kalau ada pelatihan ya pastilah ada amplop dan sejenisnya, yang ada sembako yang diberikan kepada peserta. Setelah itu selesai. Tapi kondisi pada waktu itu memang umumnya di masyarakat kami kesenjangan sosial, kemudian sepertinya di Gubuk itu berkubu-kubu waktu itu. Maaf, dengan beberapa organisasi yang ada di dusun ini, itu terasa sekali jalan dengan kegiatan masing-masing, tapi masih ada rasa yang perlu saya pahami waktu itu, belum terasa belum menyatu lah, belum pagutannya belum bersatu. Sehingga pada waktu itu pelan-pelan saya diremajakannya, dengan remaja kami ke sini ke remajanya, itu belum kami sentuh dengan ibu-ibu. Kenapa dengan ibu-ibu? Karena di lingkungan saya pribadi waktu itu sendiri di sana di Gubuk Kebon itu seringkali isi buku niki apa istilahnya? Ini pertemuan ibu-ibu niki di gang kalau sudah habis masak sore niki ya gosip niki lah. Dan juga waktu niki seringkali ada konflik keluarga di internal dan di sana. Jadi dari itu yang berpikir Raja Bu Haji dimulai dari sini dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu hanya di SP kan sebagai madrasah pertama kita nantinya, jadi kita berpikir kita coba ibu-ibu. Nah, sepakati itu yang kumpulin hanya di tangga itu pertama kali itu kurang lebih 15 orang ya, 15 orang, kurang lebih 15 orang ya, sekitar tetangga ya, sebagai ya penggosip yang kita gabung itu adanya waktu itu. Sehingga begitu kita mulai yang undang di undangan, bahasa undangan ini datang ke rumah, ada sesuatu pelatihan seperti itu, mereka nanya ada uangnya enggak, gitu. Ada uangnya enggak, ada amplopnya enggak, oh ada, dan kan ada. Alhamdulillah habis maghrib kumpul,
niki lalu ada tamu yang datanglah Bu Haji, kemudian saya ceritakan niki ya agak apa namanya, dengan kondisi pada waktu niki yang agak merasa karena tidak menjawab yang menjawab untuk karena bisa mengubah sedikit minimal tangga dulu. Dan pada waktu niki alhamdulillah begitu kumpul 15 orang, tidak tahu kenapa yang menanyakan hal-hal keseharian mereka, dimana mereka sering gosip menggibah niki, mungkin merasa tidak begitu tidak merasa salah, tapi itu sering dilakukan pada waktu itu. Kenapa? Ya karena konflik saya sering menghadapi tetangga ini ketika ada konflik itu yang tahu ya saudara, dan ada aja lah hal-hal yang apa namanya yang saya hadapi lah. Dan juga waktu niki secara umum di guru pamutan niki ya luar biasa, konflik niki selalu ada, dan tentu dengan adanya konflik kan akan timbul suzon, buruk sangka niki yang terjadi. Jadi agak sulit kita untuk ketika ada hal-hal yang perlu kita jadikan kebijakan di masyarakat untuk dilaksanakan, jadi kalau tidak apa istilahnya tokoh di masing-masing organisasi atau kelompok agak sulit waktu itu. Kita berjalan waktu memberikan pertanyaan kepada ibu-ibu, sedikit nasihat bagaimana kita untuk mendidik anak, untuk keluarga, untuk mengharapkan keluarga yang sakinah mawaddah. Ibu juga menyampaikan. Nah, di situ ada kesepakatan yang memang kita waktu itu ada kesepakatan, kita membuat komitmen di sana lahan dan nah, kita buatlah majelis apa namanya perjumpaan. Nah, setelah perjumpaan, apa itu setelah perjumpaan bagi yang menyampaikan seperti ini, mungkin mereka waktu itu belum paham lah. Tapi kesepakatan pertama nanti kita akan mulai pada malam Kamis, kita kocok untuk tempatnya, karena kita akan keliling walaupun di tetangga, sehingga alhamdulillah ya, kesepakatan komitmen ini kita mulai di malam pertama, malam Kamis itu alhamdulillah karena komitmen yang kita bangun pertama kali berjumpa itu habis maghrib langsung yang komitmen jam 7 waktu itu sudah kumpul semua 15 orang yang komitmen pada waktu begitu kumpul, kita buka dengan surah Yasin dengan 14 ayat, kemudian setelah baca surah Yasin, kemudian ingatan SP itu yang kita sampaikan ke yang 15 orang panitia. Nah, itu seterusnya dikocok muter lah. Begitu 2-3 kali, setiap minggu itu ada aja penambahan warga tetangga itu, 2 orang, 3 orang, dan yang juga menyampaikan waktu itu jangan ada, jika kita buat komitmen sama yang sampaikan, jangan ada yang mengajak untuk ikut KSP. Dia masih ingat sekali Bu Haji juga tahu ya. Jangan ada yang mengajak. Tapi ibu-ibu boleh cerita apa sih yang didapatkan di SP ini. Mungkin sekedar terkajian ya. Sampaikan saja apa yang didapatkan di sana. Tapi jangan sampai mengajak ayo ikut SP. Itu kita larang ibu-ibu. Namun setiap minggunya niki terus pertama sampai di kebun niki, karena melebar di tiang di sebagian RT 6 niki tiang ya, di depan niki RT 1 kurang lebih dalam sebulan niki 40 orang yang 15 orang niki dalam 1 bulan, dalam 1
waktu 2 bulan itu 40 orang. Kemudian setiap minggunya Bu Haji menyampaikan untuk komitmen baru. Itu bagaimana kita contohnya nanti masuk ke rumah itu harus beri salam, walaupun ada orang tidak ada orang harus salam. Kemudian ketika perjumpaan itu di luar kita usahakan. Awalnya mereka yang tidak biasa, jadi ketawa dan sebagainya, tapi kadang-kadang yang tidak ikut SP mentang-mentang SP, tapi ternyata itu sebagai percandaan ini ternyata menarik perhatian itu. Dia ibu yang hanya yang cerita nih, dan ibu-ibu yang lain kita ingin tahu seperti apa sih SP ini. Begitu 2-3 bulan yang minta, dan juga kaget nih yang kedua di Gubuk Laut kan. Gubuk Laut katanya juga sering alhamdulillah silaturahmi keluarga, katanya ada SP, ada sebabutan itu SP sino. Katanya oh enggak lah, kita ada kumpul-kumpul silaturahmi, kami menyampaikan begitu ya, yang sedikit buka prosesnya niki di Gubuk Kebon niki, dan jelaskan secara umum lah niki SP niki seperti biasa. Karena akhirnya 20 orang di sana ibu-ibu terpikir dan kepingin ulang mengenung sebabnya nanti untuk minyak BTSP. Dia bilang ibu-ibu kita bikin TSP di sini, ya silahkan, tapi kan tidak pernah ayo kumpul, tidak pernah itu, ya silahkan buat saja. Terus kemudian pun gimana caranya, ya silahkan kumpulannya dulu. Kalau kita kumpul 30 orang nanti kurang lebih Gubuk lagi yang hadir di sana Bu Haji belum menjelaskan, dan alhamdulillah yang 30 orang di Gubuk itu sekitar 1 bulan 2 bulan itu sampai 80 orang lebih yang ikut, karena di situ ada padat. Dan sama juga yang kita sampaikan kan sampai mengajak. Jangan sampai mengajak ikut SP, tidak boleh. Tapi cerita dengan seperti apa SP dan bagaimana SP, silahkan saja cerita. Tapi jangan sampai mengajak, ayo kita SP. Dan itu bagi ibu-ibu yang belum tahu lah SP. Nah, begitu terus berjalan, terus terbentuk lagi di SP Gubuk Bawah lagi. Yang tadi malam Pak Is, ya, itu di depan kuburan itu. Di situ juga kurang lebih 40 orang. Begitu di sana terbentuk, sama juga yang kita sampaikan, nanti mengisi sedikit materi untuk pencerahan lah di ibu. Kemudian terbentuk lagi di Gubuk atas. Gubuk atas niki di bawah niki yang sampai depan masjid. Tinggi yang ada di situ semua itu. Yang keempat, beberapa bulan kemudian kita bentuk lagi di SP Gubuk Bawah yang selatan, yang utara, jadi kuburan itu utara, itu yang kelima. Jadi jadwalnya di malam Sabtu niki di Gubuk Laut di masjid ke selatan, hari Sabtunya di Gubuk atas ini. Malam Selasa di Gubuk Bawah yang bagian selatan depan kuburan. Terus kemudian hari Senin sore niki di Gubuk Bawah juga, niki di kuburan di utara kuburan niki. Kemudian malam Kamisnya di tiang, dan sudah melebar ke Gubuk Baru niki namanya. Nanti dia gabung dengan Gubuk Kebon niki. Jadi 5 titik niki sudah berjalan 4 tahun niki. Nah, proses yang sekian titik niki hanya 6 bulan, okay? 6 bulan sampai jadi 5 titik, kurang lebih 6 bulan nih. Hadis bin Iman itu kan juga nggak ngerti juga prosesnya itu seperti apa, yang kurang paham kenapa ibu-ibu begitu antusias dan sebagainya. Dan pikir kalau kadus yang ngajak, nanti lah saya takut kadus bertanya nanti dia juga nggak menyampaikan niki, karena dia ya biasa saja. Alhamdulillah biasa saja, dan Ibu Haji itu
tahun tidak terasa sudah berapa tahun ya? Dan alhamdulillah selama ini ibu-ibu ini istiqomahnya ini yang luar biasa sampai sana, bahkan waktu pandemi juga corona juga nggak ngaruh. Sempat istirahat 2-3 kali karena nggak boleh. Nah begitu tahun 2019 dan berpikir lagi, kenapa di kampung Tenki sudah mulai dah gema SP ibu-ibu niki sudah mulai banyak yang tahu lah, sampai bapak-bapak pun minta kapan ada SP bapak-bapak, banyak kan SP ibu. Tapi karena waktu juga kami berdua dan dibantu sama stasiun Mbak Eki masih belum kuat lah bang untuk mengatur waktu. Sementara itu yang kumpulkan niki bajang-bajang niki remaja, niki imam niki itulah dia selalu remaja. Dan sampaikan, masa kalian kalah sama ibu-ibu? Saya berikan konsep SP, terserah kamu apapun namanya di remaja, mau nggak pakai SP mau apa namanya terserah, pokoknya kamu pakai konsep ini dan coba istiqomah. Alhamdulillah sudah berapa tahun? 1,5 tahun dari 2019 dia ngumpul di masjid niki, taklimnya niki setiap malam Rabu kalau niki 1-2 jam lah. Nah kemudian di akhir 2019 kita berpikir lagi, biasanya kalau kita rapat-rapat pas di masjid, subhanallah undangan Nabi Isa ini kalaupun ada hal yang perlu dibicarakan untuk memberikan kebijakan dan sebagainya, kita mulainya itu cepatnya itu 9:30 karena enggak kita kesibukan. Lihat yang sedikit punya cara, yang undang pengurus RT hampir di semua tokoh-tokoh organisasi ini, dari Pancor Anjani, terus ketua RT, pengurus RT, mungkin yang kumpul di rumah tiang dan coba kan sampaikan waktu konsep SP, tidak akan sampaikan di SP, tapi karena anggotanya kan Pak Zakir, orang-orang cocok atau berceramah gitu berpikir kan. Tapi yang ingin tugas yang berbandar sebagai kadusnya agak ringan. Kita musyawarah memberikan kebijakan kepada masyarakat kita ini lebih enteng rasanya kalau kita bareng itu untuk menyelesaikan masalah. Hanya dengan komitmen ini yang ngadain sebulan sekali di tokoh-tokoh ini atas kesepakatan bersama perjumpaannya niki di awal bulan minggu pertama setiap bulannya, setiap bulan minggu pertama malam minggu malam ahad ini dan diisi daripada perjumpaan ini yang dinamai Riyadul Musyawirin, kurang lebih 35 orang itu semua tokoh di sana, sehingga kalau 35 orangnya lalu bilang A itu sudah menjadi kebijakan kampung ini, kalau bilang B itu sudah yang akan dijalankan. Dan alhamdulillah begitu setiap bulannya niki aspirasi masyarakat, karena RT kan juga ikut, tokoh-tokoh niki semuanya ikut di Riyadul Musyawirin niki. Ya, aspirasi isu dari masyarakat niki ditampung. Begitu perjumpaan di awal bulan itu dibuka. Alhamdulillah kan tidak ringan ya, dan kritik, saran dan sebagainya itu dibuka di sana. Dan ketika ada diperlukan sebuah kebijakan langsung diputuskan, tidak perlu di masjid tinggal mengumumkan takmir masjid, dan di sana takmir masjidnya komplit. Kebijakan semuanya itu penggelingsir kepada masyarakat itu, remaja pemudanya diputuskan. Alhamdulillah ya sudah setahun lebih, tahun setengah juga ini berjalan dan istiqomah. Modelnya juga sama seperti SP ibu-ibu lah, keliling. Jadi anggota yang 35
keliling juga di besok sama dengan itu kita bocok juga. Nah, nanti bulan Juli biar dapat semua aja silaturahmi, kemudian untuk menyelesaikan masalah ini. Alhamdulillah luar biasa lah menurut saya, yang sangat terbantu dengan kegiatan kita sama melakukan kita menyampaikan program pemerintah juga di situ juga. Jadi hampir sama setahun setengah ini kita tidak pernah rapat di masjid lagi. Kita tidak dapat tidak rapat musyawarahnya di masjid. Mungkin kapan miras acara PHB ini cukup di kelurahan keliling jadi seperti itu untuk tahun ini mungkin waktu berjamin ini belum waktu itu belum ada.